أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Biidznillah, dengan izin Allah, sampai pada malam ini, detik ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, satu-satunya harapan kita, ibadah yang kita lakukan semoga diijabah di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin yang berhadir pada malam ini rahimakumullah. Bu, lamangan tua Bu. Alhamdulillah kita semakin nikmat, semakin nyaman beribadah. Atau terlampau galok mana? Mengantuk di Bu Oh gitu, iya Bu Itu Pak Pengurus yang tahunya deh. Gitu. Mudah-mudahan besok di Tarangan, gitu. Ya. Utuh ya, tidak apa-apa. Yang penting kita nikmat, nyaman dan damai dalam beribadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya kadang-kadang pencahayaan itu mempengaruhi lo, oke. Makin tarang, makin tagak itu kan. Makin galok, ya makin tak galok gitu. Tua sih Bu tuh. Ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dihantarkan, diizinkan Allah berumur panjang sampai pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bersyukur, Allah pasti akan tambah. Jadi kalau kita sehat, syukuri nikmat sehat. Kita masih kuat, syukuri nikmat kuat itu. Nah, gitu. Kalau kita masih ada gerakan hati kita untuk ke masjid, kita syukuri itu. Karena itu nikmat yang sangat besar. Kalau seandainya kita masih bisa makan, minum, masih bisa kita minum, semua itu adalah karunia Allah. Kita syukuri. Karena Allah janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah keberkahan itu. Wala in kafartum, jika kita mengkufuri, mengingkari, inna azabi lasyadid, azab Allah itu sangat berat dan sangat besar. Jadi mari kita selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Kajian kita pada malam ini bicara masalah tentang yang berkenaan dengan hebatnya, dahsyatnya ibadah, terutama adalah pelaksanaan ibadah berwudu. Ternyata sebelum pelaksanaan ibadah yang mahdhah, yang khusus, itu kita disyariatkan untuk berwudu. Dan wudu bukan hanya untuk ibadah yang mahdhah, tetapi wudu sebagai pakaian bagi kita. Nah, ini kajiannya ilmu tauhid itu. Kenapa? Karena Allah mencintai orang yang menjaga wudu. Al-Baqarah surah yang kedua ayat yang ke-222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, Allah sayang kepada hambanya yang suka taubat, dan Allah cinta dan sayang kepada hambanya yang mutatahhirin, yang menjaga kesucian, kebersihan, atau yang menjaga wudhu. Nah, gitu. Kita lihat bagaimana dahsyatnya amalan-amalan wudhu yang kita lakukan tersebut. Banyak riwayat yang menjelaskan, termasuk di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib dijelaskan oleh yaitunya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, khususnya pada bab taharah. Itu dijelaskan di sana pada bab yang keempat kalau ingin melihat, boleh. Yang pertama hadis yang menjelaskan, jadi ibadah itu sempurnakan wudu. Kita berwudu tapi sempurnakan, jangan asal-asalan. Nah, gitu. Asal wudu Allah tuh, nah, sebaiknya disempurnakan. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril tentang Islam, tentang agama. Ini teknis penyampaian wahyu ini. Maka Rasul menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimus shalah. Itu hadisnya panjang itu. Wa tu'tiyaz zakah wa tahajjul wa tammar wa tagtasilu minal janabah. Ada di sana. Wa antum tumil wudu. Ah, juga ada di sana itu. Wa tasumu Ramadan qala fa iza fa'alta zalika fa ana muslim. Nanti kita terjemahkan nanti. Qala, Rasul menjawab, na'am. Qala sadaqta. Nah, gitu. Jadi Jibril ditanya, Islam itu kata Rasul, Nabi Muhammad ditanya oleh Jibril, maka Nabi Muhammad menjawab, Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah. Engkau mengakui tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian termasuk mendirikan sholat, wa tuqimus sholat. Jadi bukan melaksanakan sholat ya Bapak Ibu ya, mendirikan sholat. Kita pahami kalimatnya. Kemudian termasuk wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat atau membayarkan zakat. Wa tuhajja, dan juga termasuk di sana adalah haji wa tamtamir, umroh, haji dan umroh. Wa tagtasilu minal janabah, mandi junub. Nah, ini dijawab oleh Rasul, Islam itu apa saja, termasuk mandi janabat, mandi junub, ada sebesar itu. Wa antumil wudu, menyempurnakan wudu. Jadi bukan hanya melaksanakan wudu, menyempurnakan wudu. Wa tasawma Ramadan, dan puasa Ramadan. Kata Jibril, qala fa iza fa'alta zalika,
kalau itu saya laksanakan, kata Jibril, fa ana muslim, apakah saya muslim? Qala, dijawab oleh Rasul, na'am, iyo, kecil Nabi. Maka dijawab oleh Jibril, sadaqta, engkau benar. Ini teknis wahyu datang memberikan pelajaran. Jadi Rasul sedang duduk-duduk dengan sahabat, datang Jibril, riwayatnya kan seperti itu, pakai pakaian putih-putih, pemuda, seorang pemuda serba putih. Yang pemuda itu tidak dikenal oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, ditanya, didakianlah lututnya, salah satu lututnya dengan lutut Rasul. Nah, ditanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, mahwal Islam. Nah, itu jawabannya. Intinya di sini adalah menyempurnakan wudu. Ternyata menyempurnakan wudu itu salah satu kesempurnaan dari Islam seseorang. Ini nanti akan banyak tuh bicara tentang wudu itu. Bagaimana Rasul kenal dengan kita? Kita kan tidak pernah ketemu. Rasul kan tidak ketemu dengan kita. Kita kan tidak hidup di zaman Rasul. Bah bisa mangkok Rasul mengakui kita sebagai umat, akan sampai ke sana nanti, insya Allah. Jadi tanda kesempurnaan Islam seseorang itu dia menyempurnakan wudunya. Berarti dia berwuduk dengan sebaik-baiknya. Nah, gitu. Kalau sebaik-baiknya berarti kita itu sudah melaksanakan wudhu yang sempurna. Bagaimana wudhu yang sempurna itu? Kembali kepada rukun wudhu. Rukun wudhu itu kan niat. Sang niat berwudhu. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Mana wajah hawa? Tuh harus dibasuh. Jadi wajah itu dibasuh. Membasuh wajah itu, kalau dalam ilmu fikih batasan wajah sejak mulai dari kening, tumbuh rambut, batasannya tuh sampai ke dagu, batasan tumbuh rambut. Mulai dari kiri kanan anak telingo, anak maunya kok, dua telingo, anak telingo, sampai sini itu basah, disempurnakan. Bilangannya boleh 3 kali, boleh lebih, silakan. Minimalnya 3 kali. Kalau dalam ada imam-imam menyatakan 3 kali, meniga-kalikan bilangan, kan seperti itu. Itu dalam pelaksanaan berwudu. Cuci muka, membasuh muka. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum. Kalau dalam ayat itu hanya perintah basuh wajahmu. Ma yang wajah, itu hadis yang menjelaskannya lagi. Dalam kitab-kitab fikih batasan-batasannya. Jadi sempurnakan wudu. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Membasuh kedua tangan sampai mata siku. Siku. Membasuh kedua tangan sampai mata siku. Kalau sampai mata siku, dari mana mulainya tuh? Dari siku atau dari tangan, dari jari-jari? Dari jari mulainya tuh. Makanya kalau ada orang di kampung dulu ngaduk, di kubanah tuh. Karena memahami redaksinya itu. Jadi idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum tu wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai mata siku. Sampai kemari. Itu batasan wajibnya. Sempurnakan itu. Jangan kurang. Gitu. Balabiah boleh, kurang ya ndak boleh. Soal nanti kalau kurang tuh bermasalah, wudunya tidak sah. Kenapa? Ndak sempurna. Kenapa? Dalam pelaksanaannya itu tidak
basah seluruh anggota wudhu itu. Jadi membasuh kedua tanganmu sampai mata siku. Kau batasannya? Mata siku. Nah, kalau dalam redaksi bahasanya seperti itu, berarti dari sini mulainya. Terserah. Apa kau pakai keran awak, apa kau pakai gayung awak, pakai ember, silakan. Yang penting modelnya itu redaksinya sampai mata siku, bukan mulai dari siku. Gitu. Ya Bu ya. Ada yang tanya Bu, boleh. Wamsahu biruusikum, sapulah kepalamu. Bukan rambut itu, kepala. Ini dalam rangka kita menyempurnakan wudhu. Dek rambut tumbuh di kepala, maka rambut itu yang kan naik. Bah kalau orang botak. Orang botak itu orang apa Bu? Orang tak berambut ya. Tetap dia membasuh kepala, menyapu kepala, iya. Karena yang disuruh di sana bukan membasuh rambut, tapi menyapu kepala. Nah, gitu. Menyapu kepala. Kalau menyapu kepala itu dalam ilmu fikih dikatakan ambil air, airnya ditumpahkan dulu. Nah, gitu. Itu menyapu kepala. Kadang dia sasak kawan kan mau basah selesai gitu kan. Sekalian mendingin kepala gitu kan. Kepala dia ngek benar gitu. Tapi yang jelas dalam teknis pelaksanaan ibadah itu tentu kita berusaha untuk yang sempurna. Menyempurnakan wudhu. Warjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kedua kakimu sampai mata kaki. Hati-hati, kadang-kadang punggung kaki bagian tumit belakang tuacok ndak kena air. Kadang awak kamu di kos membasuh ya ke keran doa. Aku di belakangmu ndak kena air doa. Itu bermasalah nantinya. Berarti kalau ada anggota wudhu yang tidak kena air wudhu, wudhunya tidak sempurna. Kalau wudhu tidak sempurna, maka berarti sholatnya juga tidak sempurna. Indikasinya ke situ. Kalau dibawa sholat, gitu. Jadi oleh sebab itu sempurnakan wudhu. Wa antum ittumul wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi itu adalah bagaimana ciri-ciri tanda-tanda keislaman seseorang itu mantap, maka dia selalu menyempurnakan wudhu. Baik dalam waktu yang lapang ataupun dalam waktu yang sempit. Dalam waktu yang sempit itu di dalam syarah dijelaskan dalam keadaan dingin. Awak dingin, menggigil malahan dinginnya, tapi masih sempat menyempurnakan wudhu, itu lebih hebat, itu lebih bagus. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari kita jaga agar ibadah kita tetap punya kualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, menyempurnakan wudhu. Tanda Islam seseorang itu dia selalu menyempurnakan wudhunya dalam kondisi apa saja, kecuali kondisi darurat. Nantinya lagi darurat itu mungkin tidak ketemu air atau dia kondisi sakit, nah itu lain cerita. Tapi dalam kondisi yang normal sifatnya, nah, gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang berwudhu dia akan dipanggil nantinya di akhirat oleh Allah dan Rasul, terutama oleh baginda Rasul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dari Abi Hurairah, semoga Allah ridha kepada beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sami'tu ya Rasulullah." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bersabda, "Anna ummati yud'auna yaumal qiyamah." Sesungguhnya umatku nanti di akhirat akan dipanggil, akan diseru, ghurramu ajalil min atharil wudu. Ini nanti di akhirat umat itu akan dipanggil dengan syaratnya apa? Kedua tangan, kedua kakinya, anggota wudhunya bersinar dari bekas-bekas wudhu tersebut. Jadi nanti muka awak, muka ibu, muka bapak, tangan awak, tangan ibu, tangan bapak, sadualanyo kaki awak akan bersinar dan bercahaya. Kenapa? Itu pertanda bekas wudhu. Kalau kini kan biasa saja kan, kayak nangkalam wah hilang saja kan. Nah gitu. Pinantik di akhirat umat sebanyak itu tanda-tandoe. Ndak bisa mencari orang di situ doh sebanyak itu orang. KTP ndak ada, kakak ndak punya. Boleh kalau tu parsin ndak ada situ tu doh. Ndak berlaku di situ lah doh. Tak ada tanda pengenal satupun. Yang ada apa? Nah, itu dia. Bekas wudhu di anggota tubuhnya. Lai pernah babasuh muka tu dengan wudhu, lai babasuh tangan tu, lai babasuh kaki itu, nanti dia akan bersinar dan bercahaya. Masya Allah, luar biasa. Nanti ada sekelompok umat nanti orang bercahaya gitu kan. Itu bekas wudhunya itu. Makanya nanti Rasul ummati, umatku sini. Ta'al. Ini dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya aku akan tahu, akan kenal, kata Rasul, tanda-tanda pengenal yang ada di umatku nanti di akhirat, yang mana tidak ada pengenal yang lain kecuali adalah min atharil wudu, bekas-bekas wudu dari anggota tubuhnya. Jadi kalau wudu itu sebaiknya jangan pas-pasan. Oh, yang wajib sampai siku, asalnya sampai siku, jangan sampai situ saja, labihan. Labihannya itulah nanti nilai lebihnya. Sama kalau dia balanjo namanya tambahan namanya itu. Gitu. Kalau yang wajib-wajib itu tuh udah jelas itu. Jadi yang sunnah itulah nanti yang akan memberikan yang terbaik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, oleh sebab itu makanya innal hilyah, kata Rasul, sesungguhnya hiasan atau perhiasan tabalu mawadi'il tahurah. Jadi perhiasan yang ada bagi manusia itu nanti yang hebat itu di akhirat mencapai bahagian-bahagian wudhu yang disucikan dengan air wudhu. Mohon izin, mohon maaf. Kalau sampai mengkan kapang kalangan ko air wudhu itu, ini sebagai perhiasan nanti di akhirat. Kalau di dunia ko perhiasan apa? Emas, acela itu dia temeh hal itu, berlian ya, berlian. Pernah pakai berlian Pak? Enggak pernah ya. Apalagi itu dia teh berlian, apalagi itu perhiasan nampal yang hebat apa Bu? Itu ibu-ibu yang tahu. Kami laki-laki itu jarang menggaya lahnya. Enggak lah emas berlian, perak itu di bawah, itu perunggu di bawah itu lah. Yang hebat-hebat itu perhiasan. Nanti di akhirat nanti perhiasan yang hebat itu adalah anggota badannya yang kena wudhu yang berlebihan.
Mengkilik-kilik nanti itu. Mengkilik-kilik itu bahasa kampung apa tuh? Bahasa Siko namanya tuh. Cilau men gitu kan. Bercahaya. Gitu. Bercahaya. Makanya lebih kan. Jangan sampai mana kalau wudhu itu. Masa ketik sebasuh tuh. Itu. Sempurnakan. Kalau mungkin biasanya 3 kali, buat ampe, buat 5, tak ada masalah. Boleh. Gitu. Yang penting wudhu kita itu sempurna. Jadi anggota wudhu yang kena air wudhu yang berlebihan dari yang wajibnya, maka anggota tersebut menjadi perhiasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kajiannya kajian akhirat ini. Kalau di dunia ini kan biasa-biasa saja. Yang penting kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang bertanya, Bu? Boleh. Jadi wudhu dibawa untuk pelaksanaan ibadah, baik ibadah mahdho ataupun ghairu mahdho. Makanya awak jago ibadah awak. Baik sholat berjamaah, sholat sendirian. Jangan sampai kita tidak rugi kita. Umpang saja, hilang saja sekali sholat awak berjamaah dalam sehari itu merugi awak seharusnya tuh. Jangan senang awak. Kalau ada yang nyaman, hilang sholat berjamaahnya enggak sekali, itu perlu dipertanyakan imannya itu. Begitu orang tauhid menjaganya. Kejar berjamaah itu. Kenapa? Nilainya itu lebih. Tidak sama. Jadi mari kita hal-hal yang membatalkan dari wudhu, hal-hal yang akan membatalkan dari ibadah, itu nanti akan kita kupas. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang bertanya, Bu? Boleh. Galak-galak Ibu belakang Pak dah. Iya Pak, jangan payah benar Pak. Oh gitu. Itu bahagian dari sunnah wudhu. Menyilang-nyilangi jari, membersihkan pergelangan, itu sunnah. Meniga kalikan bilangan, itu sunnah. Berkumur-kumur, sunnah. Baca ta'awuz, sunnah. Baca doa, sunnah. Telinga, itu sunnah. Jadi sunnah wudhu. Sunnah itu nilai lebih itu. Laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Kan gitu. Artinya yang sunnah jangan sampai tinggal pula. Iya Bu. Yang mana? Telinga. Masuk telinga. Kalau di dalam ayat itu telinga tidak masuk. 6 cuman. Niat. Basuh muka. Kedua tangan. Kepala. Kaki. Tertib. Telinga bahagian dari sunnah. Sunnahnya itu nanti bagiannya lagi. Ada sunnah yang dekat kepada wajib. Ada yang sunnah biasa. Sunnah dekat kepada wajib itu artinya tidak boleh ditinggalkan. Gitu. Kalau kepada rukun wudhu di sana dalam ayat itu hanya 5, 6 dengan niat. Ya Bu ya. Awak kalau dulu tak biasa gitu kan, talingoh taruh gitu kan. Sabananya kalau orang-orang dulu ngaji PK itu, ngaji fikih itu, rambui langsung je talingoh. Ya. Gitu. Rambui, mohon izin Bapak Ibu, mohon izin. Rambut, langsung. Gitu. Langsung. Kalau kini kan ngaji-ngaji PK itu kan jarang. Ngaji fikih kitab-kitab duduk atunya. Baramulu itu kan tidak ada kini ada. Kecuali kalau pesantren-pesantren yang tradisional. Gitu. Itu masih ada. Jadi itu bahagian
tapi tetap jangan ditinggalkan. Yang rukun besarnya itu cuci muka, tangan, kedua tangan sampai mata siku, kepala, kemudian kaki, dan niat tadi. Telinga itu bahagian dari sunnah. Tentu sunnah yang tidak anggap remeh, yang tidak harus ditinggalkan, kan seperti itu. Jadi pengertian sunnah itu dua-duaan dulu. Sunnah itu apa artinya, Bu? Kalau di karajuan berpahala, kalau ditinggal enggak apa-apa. Nah, ini masalahnya. Di karajuan berpahala, ditinggal enggak apa-apa. Karajuan berpahala, ditinggal enggak berdosa. Karajuan berpahala, ditinggal enggak merugi segala macamnya. Jadi yang sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan merugi. Itu dia. Baik dalam pelaksanaan wudu ataupun dalam sholat. Contoh dalam sholat, contohnya sholat sunnah kalau ditinggalkan merugi ya, Wak. Dema kerugiannya. Dulu rasanya udah pernah kita bahas di sini itu. Sia yang melaksanakan menjaga sholat 12 rakaat sehari semalam, sholat sunnah, man sabara ala sintain raka'atan min sunnati, kata Rasul, sia nambah jago 2 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Itu kan sunnah dah. Gara-gara sholat sunnah dapat istana di surga. Merugi kan? Merugi. Nah gitu. Dalam hadis yang lain dijelaskan, nanti di akhirat Allah menyuruh kepada malaikat, ya malaikat, lihatlah hambaku itu amalan sholat wajibnya. Cari amalan sholat wajibnya. Kalau ada amalan sholat wajibnya bagus, lengkap, sempurna, tulis. Tapi kalau dia kurang sholat wajibnya, mungkin kurang waktunya, kurang khusyuknya, kurang tumak ninahnya, kurang banyak lah kurang-kurangnya gitu kan, kurang waktunya. Maka kata Allah, unzur li abdi min tatawwu', calilah kepada hambaku amalan tatawu'nya, amalan sholat sunnahnya. Fa in kana lahu tatawwu', jika dia ada amalan sholat sunnah, tutupi kekurangan yang terjadi di amalan sholat wajib tadi itu dengan yang sunnah. Kan hebat itu. Jadi pemahaman sunnah bukan ditinggal ndak ba'a, ditinggal ndak berdosa, ditinggalkan merugi. Ke situ bawa. Tapi kalau ditinggal ndak ba'a, niang, ba sholat sunnah waktu sunnah mah cayah jadinya. Sunnah kan ndak ba'a dong mah. Makanya pernah kita melihat ada salah satu rumah ibadah siap sholat isya tuh, ya langsung pulang. Ndak ada yang sholat surah Allah ya, sholat sunnah ya. Padahal sholat sunnah sesudah isya itu sholat sunnah yang sangat hebat sekali. Muakkad itu. Ya kan ada 12 itu. Gitu. Ya Bu ya. Jadi oleh sebab itu sunnah bukan berarti boleh kita tinggalkan dengan begitu saja, merugi ya Wak. Gitu. Kalau ndak ingin merugi, tentu awak laksanakan. Salat sunnah tuh hebat. Dengan yang sunnah saja Rasul menyampaikan kepada Bilal, ya Bilal, saya sudah mendengar sandalmu berada di surga. Amalan apa yang kamu kerjakan? Tidak ada ya Rasul amalan yang istimewa, kecuali siap baudu ambo salat sunnah wudu 2 rakaat. Itu aja. Siap wudu, siap wudu biasa salat sunnah 2 rakaat. Siap wudu salat sunnah 2 rakaat. Itulah tibu sandal dalam surga itu.
Sandal sebaru itu apalagi kalau urang nanti itu kan hebat tuh. Tapi jangan sandal saja. Kok sandal surga wak ndak dah. Namuh dah rugi lah wak. Ya Bu ya. Jadi membasuh telinga itu kan bahagian dari wudu, tetapi bahagiannya yang tersendiri dan tidak harus ditinggalkan gitu. Yang lain Ibu masih? Kalau tidak kita lanjutkan. Berapa 50? Ya. Baik. Amalan wudhu sebagai tanda pengenal nanti kita di akhirat. Ganti KTP. Bisa ganti STNK, kita ganti KK. Karena tidak ada tanda pengenal yang lain. Umat banyak. Baca doa. Maka ini dijelaskan oleh Rasul. Anzarin Abdillah, dari Abu Zar, ridha Allah kepada beliau berkata, Ya Rasulullah, ya Rasul, kaifa ta'rifu man tarafun ummatik? Ba'acaro bisu engkau mengenal umatmu yang begitu banyaknya. Umat banyak besok di akhirat, ba'acaronya engkau kenal dengan umatmu ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, Gurun mu'ajalin balkun min atharil wudu. Saya nanti akan kenal dengan umatku, kata Rasul, yang mana tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, muka-muka mereka bersinar dan bercahaya bekas dari amalan wuduknya semasa di dunia. Jadi kalau ingin awak dikenal Rasul nanti jangan tinggal wudhu. Kalau tidak nanti kita tidak akan ketemu dengan Rasul. Berarti kan hebat amalan wudhu itu. Jadi Bapak Ibu hadirin, amalan wudhu termasuk sebagai mudah dikenal oleh manusia lain dan terutama adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang tidak kenal, ada tangan-tangan yang tidak pernah dibasuh dengan air wudhu, tidak pernah dibasuh mukanya dengan wudhu, tidak pernah dibasuh kakinya dengan wudhu. Sementara malam wudhu itu sangat hebat sekali. Ya Bu ya. Silakan, masih ada yang akan ditanyakan? Jadi amalan wudhu sebagai tanda pengenal bagi Rasul dan umat-umat yang lain nantinya di akhirat. Kalau umat yang lain tentu tidak ada itu. Mohon izin, mohon maaf. Ini kan kajiannya kepada Islam. Makanya beruntunglah Bapak Ibu awak lai berada di dalam Islam. Perempuan-perempuan, para gadis, para ibu-ibu, kaum wanita sangat hebat sekali di dalam Islam tuh. Contoh kecil saja. Ibu-ibu yang masih produktif, siap menstruasi itu kan berhadas besar itu. Kan mandi kita. Mandi janabat, mandi hadas besar. Kalau di luar Islam, kapan dia mandi? Lai tahu. Siap malayan leh ada. Mandi hadas besar dia tidak, maka sepanjang hidupnya dia selalu bergelimang dengan dosa. Atau di luar Islam, dia kan suami istri, dia selalu dalam keadaan dosa. Kenapa? Karena dia berhadas besar terus. Iya kan? Kalau kita kan selesai itu kan kita mandi janabat, mandi junub, selesai. Tahurah. Nanti junub lagi, mandi lagi, bersih lagi. Halangan lagi, mandi lagi. Begitu Islam.
Bersyukur di dalam Islam itu. Jadi kalau Allah di dalam Islam, jangan minta-minta lo keluar dari Islam nih. Kan ada juga teman-teman yang ingin keluar dari Islam itu. Nah, jadi oleh sebab itu beruntunglah kita diizinkan Allah fitratul Islam yang menyelamatkan kita dalam tataran aturan Allah Subhanahu wa taala. Selamat. Islam itu kan salama. Yusallimu tasliman. Muslim orangnya, Islam agamanya. Seluruh para nabi dan rasul itu agamanya Islam. Sering kita sampaikan, tidak ada nabi dan rasul itu yang tidak Islam, tidak ada. Seluruh para nabi dan rasul itu Islam. Kalau ingin tahu dalilnya, lihat di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 84. Ada dijelaskan di sana ya. Qul amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Kami itu para nabi dan rasul. Wa ma unzila alaina, apa yang diturunkan kepada kami, ya suhuf-suhuf, kitab-kitab. Wa ma unzila ala Ibrahim, yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub. Itu kan para nabi dan rasul semuanya itu. Wal asbaq, anak turunannya, anak cucunya. Wa ma utiya Musa, apa yang diberikan kepada Musa. Wa Isa, kami beriman apa yang diberikan kepada Isa. Apa yang diberikan kepada Nabi Isa? Injil. Wan nabiyyu min rabbihim, dan nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami beriman. Nah, begitu kata para nabi dan rasul itu. Hebatnya di ujung ayat dijelaskan la nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan salah seorang pun di antara mereka. Tidak ada dibeda-bedaan loh. Ditutup di akhir kalimatnya wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu, dan hanya kepadanya lah, nya itu Allah. Dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Muslimun. Muslim kan? Jadi tidak ada nabi dan rasul itu yang tidak Islam. Tak ada. Islam semuanya. Mungkin jarang diangkat, jarang disampaikan, anda tahulah. Yang penting dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Makanya Allah sayang ke awak. Buktinya, jangan mati dulu sebelum Islam. Wala tamutun na illa wa antum muslimun. Wala, dan janganlah kamu mati kecuali di dalam Islam. Kok kamu matilah di dalam Islam. Kalau enggak, jangan mati dulu. Amun itu sayang Allah ke awak. Tapi kok kata aja mati salah. Lah sayang Allah ke awak, menyelamatkan awak. Sama mati angin itulah tidaknya. Matilah di dalam Islam. Oh gitu. Itu mati angin. Itu bahasa kampung, mati angin. Sampai idui gitu kan. Nah, jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari jangan ragu lagi bahwa Islam tersebut adalah menyelamatkan kita. Mohon jangan diotak-atik, jangan dipermainkan, jangan diperselisihkan lagi. Agama Islam itu lengkap, sudah sempurna. Kalau ada yang bermain di media massa, di medsos, itu adalah program-program untuk merusak pola pikir umat saja. Tidak usah diambil pusing loh. Itu biasa itu. Nah, istiqomah saja kita. Ini memang tantangannya memang seperti itu. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi istiqomah kita, jaga wudu, sempurnakan wudu, tetap kita berwudu walaupun tidak sholat. Ini ada itu, Pak izin Pak, kama PSKJ, mana tuh sesak kejamban gitu kan? Bau dua balik yo, akan sembahyang namanya. Bukan untuk sholat saja. Sampaikan ke anak, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dosen, guru-guru, sampaikan ke anak awak. Awak pipis tadi, iya Pak. Masa pipis najis ada? Iya Pak. Masa najis dibawa dalam masjid?
Wudu lagi. Oh, suruhnya wudu oleh. Nah, itu membiasakan wudu namanya itu. Agar kita tetap istiqomah di atas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alafa minkum ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.